Halo guys, kembali lagi di UCR Channel. Biasanya kan gue ngebahas mobil-mobil tua, mobil-mobil klasik, bahkan ngebahas sejarah yang ada di dunia otomotif. Namun kali ini UCR Channel agak beda nih, karena gue akan nge-review mobil yang baru aja launching di Januari 2025 kemarin, yaitu adalah Aion V varian yang luxury. Bisa dibilang ini adalah salah satu mobil Tiongkok dengan value for money terbaik di kelasnya ya. Karena dengan harga kompetitif dan terjangkau banget, fitur mobil ini melimpah, bahkan rasa kenyamanannya di atas rata-rata. Penasaran kan sama mobilnya? Simak terus di UCR Channel. Jadi buat yang belum tahu Aion itu apa? Aion itu adalah merek asal Tiongkok di bawah naungan GAC yang bermarkas di Guangzhou. GAC sendiri itu ada 3 merek guys, yaitu Tramci, Aion, sama Hype-Tech. Nah kalau Aion sendiri yang baru dijual di Indonesia itu baru yang Y+, launchingnya itu pada 2024 akhir. Sedangkan yang baru aja launching pada Januari 2025, ini mobilnya, Aion V. Aion V sendiri itu ada 2 varian. Yang paling bawah itu varian eksklusif, harganya 449 juta. Sedangkan yang kita review ini adalah yang paling tingginya varian luxury. Harganya 489 juta. Cukup terjangkau kan untuk di kelasnya. Perbedaannya itu bukan hanya di fitur, tapi juga di kapasitas baterai. Yuk kita lihat. Oke guys, jadi untuk varian yang eksklusif itu baterainya 64,5 kWh, sedangkan yang varian luxury itu kapasitas baterainya 75,3 kWh ya. Kalau yang varian luxury ini tenaganya bisa 201 horsepower dan torsinya 240 Nm. Semua tenaga dan torsinya disambungkan ke roda depan. Tenaga segitu sebenarnya udah lebih dari cukup sih. Bahkan Aion klaim 0 ke 100 km per jamnya mobil ini itu bisa 7,9 detik. Serta top speednya bisa 175 km per jam. Udah lebih dari cukup itu. Jarak tempuhnya juga patut diapresiasi. Yang eksklusif itu bisa 505 km. Sedangkan yang luxury itu bisa 602 km. Mantap. Sekarang kita lihat bagian depannya nih. Bagian depannya ini gue suka banget ya. Di mana para kompetitornya itu mencoba futuristis dengan lampunya tuh tipis-tipis. Sedangkan kalau Aion V itu lampunya tebel-tebel. Jadi dia beda dari yang lain. Lampunya ini udah LED dan udah ada DRL-nya. Serta gue suka lampu sennya karena terang dan ini ada 2 buah nih di setiap lampu. Jadi kita sebagai pengendara lain itu lebih tahu gitu. Jangan ngasih sen yang cuma seupil doang, mana kelihatan. Udah gitu standar fitur zaman sekarang ya, mobil ini tuh juga udah ada ADAS ya. Dia ada 13 ADAS di mobil ini, makanya terlihat di bagian depan ada cornering sensor sama ada kamera tuh. Nah, uniknya di atasnya nggak ada grill. Grillnya ini cuman di bawah aja. Sekarang kita lihat bagian sampingnya enggak. Nah, ini dia bagian sampingnya. Sebenarnya secara dimensi ini kan crossover yang compact. Makanya dimensinya itu nggak kecil-kecil amat dan nggak terlalu gede. Dia itu panjangnya 4,6 meter, tingginya 1,6 meter, dan lebarnya 1,8 meter. Udah gitu wheelbase-nya juga 2,7 meter. Jadi secara dimensi ini pas banget buat dipakai di dalam kota. Sama dia udah pakai pelek aluminium, dia itu 19 inci, dibalut dengan ban 225 profil 45 R19. Nah, karena pakai pelek 19 inci, makanya dia ground clearance-nya salah satu terbaik di kelasnya, bisa 180 mm. Terus enaknya juga dia remnya keempat-empatnya udah cakram, terus suspensinya yang depan itu udah independen pakai McPherson, sedangkan yang belakang masih torsion beam. Sama nih yang harus kalian lihat juga, nih dia chargernya nih guys. Chargernya enaknya dia udah bisa DC CCS, artinya udah bisa fast charging. Kalau dari Aion V yang luxury sendiri itu daya fast chargingnya bisa 180 kW. Makanya dari 30% sampai 80% itu cuman 16 menit. Yang layak diapresiasi juga dari mobil ini adalah kualitas bodinya. Bodinya ini dominan aluminium, makanya bobotnya memang sedikit agak berat. Dia itu 2,3 ton. Terus dia juga enaknya udah ada roof rail bawaan, makanya kalian kalau mau masang roof rack atau roof box itu langsung bisa plug and play. Di mobil ini juga tersedia panoramic roof yang ukurannya itu gede banget. Memang dia nggak bisa dibuka, tapi secara estetika mobil ini udah indah banget bro. Ini dia bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga nggak kalah keren ya. Sama-sama futuristik, dia lampu juga udah LED. Enaknya dia udah ada rear wiper sama rear defogger. Ya, ada logo Aion juga di sini ya, bentuk tulisan. Sama enaknya dia bagasinya udah elektrik atau power tailgate. Bagasinya kalau misalnya nggak dilipat sebenarnya nggak terlalu luas karena di sini masih ada gundukan roda. Ya, jadi luasnya itu 427 liter. Kalau misalnya
jok row keduanya itu nggak dilipet. Cuman kalau misalnya dilipet, itu bisa rata lantai guys kalau dilipet. Dan kapasitasnya nambah jadi 978 liter. Jadi kalau misalnya ngangkut barang yang banyak gitu dan berat, sebenarnya mobil ini udah lebih dari cukup guys. Oke, sekarang gue udah ada di interiornya guys. Interiornya ini khas kebanyakan mobil listrik zaman sekarang ya. Dia itu sama sekali nggak ada tombol fisik. Jadi semuanya serba digital dan kita harus mengatur lewat head unit 14,6 inci ini. Memang di head unitnya itu lengkap banget. Bahkan hampir semua pengaturan fitur-fitur itu harus lewat di sini. Contohnya ya, kita kan tombol fisik biasanya kan AC ya kalau di mobil-mobil lain. Nah kalau ini mesti diatur di head unit. Jadi AC-nya itu udah dual zone, terus lumayan dingin juga. Udah gitu dia udah ada front defogger sama rear defogger, sama bisa diatur arah semburan juga nih. Udah gitu untuk head unitnya dia udah bisa Bluetooth sama Apple CarPlay tapi belum wireless. Udah gitu salah satu fitur unggulan yang ada di mobil ini yang di kompetitornya nggak ada, yaitu dia ada kulkas dengan 3 mode. Nah jadi pengaturannya ini lewat head unit juga nih. Kita ke body aksesoris, terus kalian scroll, ada tulisan fridge. Nah ini baru nih, kalian bisa setting. Ada disable, ada heating buat pemanas ya. Ini juga bisa buat manasin makanan atau minuman. Terus ada refrigeration, itu buat ngedinginin minuman atau makanan. Sama ada freezing. Freezing itu buat kalian menjaga minuman kalian tetap beku atau pengen ngebukuin minuman kalian. Jadi ini udah lebih dari cukup guys kulkasnya. Terus juga fitur wajib di mobil-mobil zaman sekarang itu juga harus ada ambient light ya. Ini ambient lightnya bisa diatur di head unit dan itu warnanya bener-bener lengkap guys ya. Terserah kalian mau warna-warni kek, dan kalian bisa setting sesuai dengan selera kalian guys. Bahkan kalian pengaturan lampu juga disetting di sini nih ya. Tapi gue selalu yang auto aja lampunya. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet setting ke head unit. Dia fitur autonya udah pinter kok. Sama fakta menarik ya guys, di mobil ini juga udah ada kursi pijet. Mobil di bawah 500 juta itu ada kursi pijet, itu suatu hal yang luar biasa. Nah, untuk nyalain kursi pijetnya, kalian ke head unit juga, ke smart cabin, terus massage. Nah, ini hanya kursi bagian depan aja yang tersedia. Jadi udah enak banget lah, nggak ada alasan lagi ke tempat pijet yang lain. Terus enaknya di kursinya ini juga udah ada pemanas kursi dan pendingin kursi. Nah, ini ke ventilated heat, kalian bisa atur tuh. Kalau misalnya cuaca lagi panas, kalian mau dinginin, ini bisa. Udah gitu kalau jok ini juga nyaman banget, pengaturannya lengkap, udah elektrik, dan udah ada memory seat. Memory seat itu juga diatur di head unit guys. Terus enaknya juga dia setir udah bisa tilt dan teleskopik ya. Nih gue contoh ini. Tuh. Oke guys, sekarang kita ke row kedua. Oke, gue udah ada di row kedua guys. Dan di row kedua ini nyaman banget. Karena legroomnya itu luas banget. Di depan posisi nyetir gue dan ini nih. Masih kesedia 15 dengkal. Ini luas banget. Udah gitu headroomnya juga luas. Ada panoramic roof juga, jadi kita pemandangannya nggak bosen. Ada armrest juga di sini ya. Ada cup holder di tengahnya. Terus enaknya juga di Ion V itu kursinya bisa direbahin maksimal. Jadi kita bisa nyantai di row kedua. Nah ini posisi jok yang udah bisa direbahin maksimal. Biasanya kan di row kedua tuh nggak bisa ya, terbatas banget. Nah kalau di Ion V ini bisa guys. Kelebihannya juga di mobil ini ada meja guys. Jadi kalau kalian butuh makan atau butuh kerja menggunakan laptop, nah semua benda-benda bisa kalian taruh di sini. Dan ini kuat juga guys. Gue tuh jujur aja penasaran banget sama rasa berkendaranya. Kira-kira kayak gimana ya? Langsung aja kita test drive. Oke guys, sekarang gue lagi test drive si Ion V ya. Surprisingly nyaman banget gitu. Gue ngomongnya dari posisi nyetir dulu. Karena ini pengaturan joknya lengkap, sama setir juga udah bisa tilt dan teleskopik. Makanya untuk posisi nyetir ini nyaman banget dan PW banget. Karena memang posisi nyetir ini commanding ya. Dia tinggi gitu, karakter crossover banget lah ya. Tapi kakinya kita masih bisa selonjoran khas sedan. Nah ini jarang nih ditemuin di crossover yang harganya 500 jutaan lah. Jadi dia masih bisa ngasih rasa commanding khas crossover tapi dengan kaki selonjoran khas sedan. Nah itu nyaman banget. Ngomongin visibilitas ya, ini luas banget visibilitasnya. Jarang-jarang mobil baru yang visibilitasnya itu luas ya. Nih pilar AB-nya itu tipis, terus kaca depan luas, kaca belakang luas. Ditambah dia udah ada kamera 540 derajat nih. Nih lihat nih. Nah ini udah ada kamera 540 derajat. Jadi kita untuk lewat gang-gang sempit ini enak banget guys. Ngomongin dari suspensi guys, suspensinya ini empuk banget. Dia karakter empuknya itu yang mengayun. Memang ada perbedaan ya.
Di depan itu karakternya agak sedikit crash, tapi crashnya crash stiff yang nyaman. Nah kalau belakang itu empuknya empuk ngayon guys. Jadi sebenarnya untuk penumpang row kedua itu ini kombinasi yang pas antara kenyamanan sama rasa sporty. Suspensinya kalau kontur jalan yang jelek sama posisi tidur itu empuk, sedangkan kalau misalnya kita mau nikung kenceng, itu kita pede karena handlingnya itu stabil, rigid, dan karakter setirnya ala Honda. Jadi dia tarikannya masih ada khas kendaraan listrik ya. Torsinya itu instan, tapi dia karakter instannya itu bukan yang ngagetin. Dia karakter instannya itu yang torsinya disalurkan secara gradual. Jadi kita kick down, itu rasanya G-force-nya itu lumayan berasa, cuman kita nggak enek karena kalau lonjakannya itu nggak kaget. Kita gaspol, tarikannya itu tetap tenaga ngisi terus secara gradual. Jadi masih memberikan rasa nyaman, tapi performanya juga nggak main-main. Mode berkendaranya itu ada comfort, sport, sama power save. Nah kita akan tes 0-100-nya pakai mode sport. Kita tunggu jalanan sepi dulu ya. Nah udah 60, cepet banget. 80, 90, 100. Jadi si Aion ini ngeklaim 0-100-nya itu 7,9 detik, which is itu kencang banget buat mobil yang bobotnya 2,3 ton, serta kecepatan maksimalnya itu 175 km/jam. Nah, itu juga kecepatan maksimalnya dibatasin supaya baterainya lebih awet. Nah, kita taruh di mode comfort. Jadi ketiga mode berkendaranya itu ada bedanya guys. Kalau mode comfort itu menurut gue paling nyaman, karena dari sensitif pedal gas remnya itu pas, terus udah gitu juga karakter torsinya lebih halus. Kalau di sport, oh dia agresif banget. Pedal gasnya sensitif, remnya juga agresif. Udah gitu torsinya instan banget kalau kalian rasain. Sama kalau di power save. Nah, power save-nya itu ada kayak yang nahan ketika kita berakselerasi. Sama ketika kita lepas gas itu ada regen braking yang kuat gitu. Meskipun kalian bisa atur nih, regen braking-nya ada off, weak, sama medium. Nah, kalau misalnya di power save itu regenerative braking-nya itu kuat banget. Makanya buat yang nggak biasa itu bawanya agak enek guys gitu. Untuk fitur ADAS dia lengkap ya. Ada 13 ADAS, sama dia udah ada adaptive cruise control sama lane departure assist. Nih gue coba ya. Nah, ini udah aktif nih adaptive cruise controlnya. Jadi gue nggak usah megang setir. Jadi ngikutin mobil depan, dan kalau misalnya ada belokan dia akan belok sendiri. Nah, dia akan belok setir. Dan dia halus banget ya beloknya tuh, dia nggak agresif beloknya. Terus udah gitu kalau mobil depan ngerem, mobil ini juga ngeremnya secara gently, halus gitu. Oke, sekarang kita matiin tinggal pencet rem aja. Nah ini udah non-aktif gitu. Oke guys, untuk radius putarnya ini mobil lumayan patah, meskipun wheelbase-nya panjang 2,7 meter wheelbase-nya, cuman untuk dipakai nikung di gang-gang sempit itu masih cukup patah radius putarnya. Dia nggak sepatah kayak hatchback kecil, cuman untuk ukuran crossover gede, ini mobil ini udah lebih dari cukup ya. Terus juga ya yang gue suka, jadi tuh rata-rata mobil Tiongkok dia punya feel steering yang kurang natural. Di mobil ini beda, dia itu feel steeringnya khas mobil Eropa ya. Jadi dia feel ke jalan ada, feedbacknya juga pas banget khas mobil Eropa. Sama untuk di kecepatan tinggi dia setirnya sedikit memberat, tapi bukan yang berat banget, beratnya itu yang pas. Makanya kita di kecepatan tinggi itu masih percaya diri, 120, 140, setirnya itu masih direct banget. Memang rasa setirnya ini kalau lu pernah nyoba Honda, ini mirip-mirip bro. Setirnya itu direct banget, apalagi ini setirnya bisa diatur, ada yang comfort, ada yang sport. Kalau yang sport itu bisa direct banget, jadi kita diajak nikung dikit, itu mobilnya langsung nurut. Terus juga ya, mobil ini juga udah ada voice command, jadi kalau kalian mau ngontak-ngatik kayak kaca, itu bisa nih. Hello baby, open all windows. Nah, dia bakal ngebuka semua kaca ya. Memang hal yang harus adaptasi di mobil ini. Biasanya mobil konvensional itu masih banyak tombol fisik, jadi kalian bisa menjangkaunya dengan mudah yang ada di interior. Cuman kalau mobil ini beda, kalian harus adaptasi kalau mau ngotak-ngatik fitur, karena hampir semua fiturnya itu ada di head unit. Nah, caranya supaya aman, setelah kalian beli mobil ini atau sebelum mau beli mobil ini, kalian itu produk knowledge harus bagus mengenai head unit. Jadi, gue mau ngatur kursi pijat, nah udah tahu tuh menu-menunya tuh. Gue mau ngatur ambient light, nah gue udah tahu tuh menu-menunya di mana. Jadi kalian waktu mengoperasikan head unit pas mobilnya lagi jalan itu jauh lebih mudah. Cuman memang disarankan ngotak-ngatik head unitnya itu lagi dalam keadaan berhenti guys.
Jadi konsumsi listrik di Ion V ini bisa dibilang cukup irit ya. Gue ngetes itu rute tol bisa 5,0 km per kWh, sedangkan untuk rute dalam kota itu 8,1 km per kWh ya. Dengan catatan itu gue nyetirnya eco di mode ini ya, di mode power save. Jadi kesimpulannya adalah dengan harga 489 juta, mobil ini tuh worth it banget untuk kalian miliki. Karena kenapa? Lu di bawah 500 juta, lu udah dapat kulkas gitu kan. Udah dapat kursi pijet. Udah ada pemanas kursi, pendingin kursi. Bahkan setirnya kalian bisa panasin dan dinginin juga sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya masih banyak fitur-fitur di mobil ini yang ngebuat kalian mudah di jalan gitu. Ditambah rasa berkendaranya juga nggak kaleng-kaleng. Semua aspek kenyamanan, rasa sporty itu juga dipikirin sama Ion supaya kita nyetir itu nggak bosen-bosen. Jadi meskipun ini mobil listrik, rasanya tuh cukup fun to drive ya.